Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua mahasiswa, saya ucapkan selamat datang di perkuliahan ya untuk mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok atau PK kelompok ya. Mata kuliah ini jumlahnya 2 SKS ya, di mana di dalam mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok atau PK kelompok di sini Anda akan mendapatkan materi-materi yang berkaitan apa itu yang dinamakan bimbingan kelompok, apa itu konseling kelompok. Jadi nama mata kuliahnya adalah BK kelompok, bimbingan dan konseling kelompok. Maka secara otomatis di sini nanti Anda akan mendapatkan materi tentang bimbingan kelompok dan materi tentang konseling kelompok. Ya, jadi bimbingan kelompok dan konseling kelompok itu nanti akan dibahas dalam dua termin yang berbeda karena memang artinya berbeda dan juga tujuannya pun juga berbeda. Nah, untuk pertemuan kali ini materi yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan hakikat bimbingan dan konseling terlebih dahulu. Saya yakin Anda di sini sudah paham semua berkaitan dengan bimbingan dan konseling, sudah memilih jurusan bimbingan dan konseling, maka sudah pasti harus tahu Anda sekarang sudah semester 5, berarti sudah paham, mungkin ya sudah ngelotok ya. Sudah ngelotok dalam artian ngelotok di luar kepala itu berarti ngelotok di luar kepala berarti hilang ya. Enggak, saya rasa Anda sudah paham tentang apa yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahannya atau sebelum saya mulai untuk menjelaskan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Oke. Baik, kita langsung pada materi ya. Materinya berkaitan dengan hakikat bimbingan dan konseling. Oke, kita slideshow. Ya, hakikat bimbingan dan konseling untuk pengertian. Ya. Kita flashback terlebih dahulu, dinamakan pengertian ya. Pengertian berarti apa sih yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling ya. Kita lihat terlebih dahulu bimbingan. Bimbingan itu apa ya? Berasal dari bahasa Inggris. Guidance ya, tulisannya guidance tapi bacanya adalah guidance. Artinya apa Pak? Guidance itu artinya guidance itu kalau bahasa asingnya adalah guidance, maka dalam bahasa Indonesia berarti menunjukkan, membimbing, menuntun ataupun membantu. Itu yang dinamakan dengan bimbingan ya. Secara mudahnya dikatakan bahwa bimbingan atau dalam bahasa Inggrisnya guidance artinya adalah menunjukkan, membimbing, menuntun ataupun membantu. Ya, beberapa ahli mengatakan seperti ini bahwa seperti yang disampaikan oleh Bapak Abu Ahmadi ya, bahwa bimbingan dan konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri. Jadi Abu Ahmadi mengatakan bahwa sebuah bantuan yang diberikan kepada individu agar individu yang diberikan bantuan itu dengan potensi yang dimiliki mampu untuk mengembangkan dirinya secara optimal. Ya, dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan, guna apa? Guna menentukan rencana masa depannya. Jadi pada intinya untuk memahami diri dengan potensi yang dimiliki, dia paham akan dirinya, mampu mengembangkan diri untuk mencapai masa depan yang baik. Seperti itu ya. Ini pendapat dari Abu Ahmadi. Yang berikutnya pendapatnya Pak Prayitno dan Erman Amti ya. Dikatakan bahwa bimbingan itu merupakan pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli. Ya, orang yang ahli bimbingan seperti guru pembimbing ya atau guru BK kepada seseorang atau beberapa individu ya, baik anak-anak, remaja atau orang dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan diri, ya, memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Atau lebih mudahnya seperti ini dapat dikemukakan bahwa bimbingan merupakan suatu bentuk arahan, tuntunan, bantuan yang diberikan kepada individu yang memerlukan bantuan itu. Agar apa Pak? Agar dapat mencapai perkembangan yang optimal. Ingat, perkembangan yang optimal. Perkembangan yang optimal di sini kenapa kok tidak disebutkan perkembangan yang maksimal? Ya, karena masing-masing individu itu memiliki tingkat perkembangan atau kemampuan untuk berkembang masing-masing. Artinya optimal di sini berarti disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Ya, karena individu itu unik, semua dengan kekurangan dan kelebihannya dengan keunikannya masing-masing.
Satu kelas ini pasti juga berbeda-beda bentuknya, ya, sikapnya, termasuk intelijensinya, kemampuan dalam berkomunikasi, itu semuanya berbeda-beda. Oke, maka supaya apa? Dapat mencapai perkembangan yang optimal, bukan yang maksimal. Kalau maksimal ada targetnya, kalau optimal berarti sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, gitu ya. Tadi bimbingan sudah, sekarang kita lihat ada counseling. Dalam bahasa Inggrisnya disebut counseling, ya. Counseling. Artinya apa, Pak? Artinya menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Kok sama, Pak? Ya, kita lihat coba pendapat dari beberapa ahli. Di sini Prayetno dan Erman Amti, beliau adalah ahli bimbingan dan konseling, ya. Dikatakan bahwa konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling. Ingat, melalui wawancara konseling oleh seorang ahli yang disebut sebagai konselor. Oke, konselor itu ahli bimbingan dan konseling. Tapi kenapa kok istilahnya disebut sebagai konselor, Pak? Ya, nanti saya akan menjelaskannya nanti, ya. Kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang disebut klien atau konseli, ya, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi. Bantuan diberikan oleh seorang ahli yang dinamakan konselor kepada individu, ya, untuk apa? Untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami oleh konseli itu. Kemudian ada Winkle, bukan Winkle Little Star, ya, tapi Winkle mengatakan seperti ini, bahwa konseling merupakan serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan. Kegiatan paling pokok. Jadi bimbingan itu luasannya lebih umum, konseling ini lebih mengerucut. Untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan. Saya ulangi lagi, dikatakan bahwa konseling menurut Winkle merupakan serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan dalam usaha membantu konseli secara tatap muka, face to face, ya, face to face atau secara tatap muka, dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus. Muaranya adalah menyelesaikan permasalahan. Baik, lalu pada intinya dapat dikemukakan seperti ini, bahwa konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor terhadap konseli agar konseli dapat menemukan dan menyelesaikan masalahnya sendiri, yang dilakukan melalui wawancara. Ya, wawancara yang dimaksudkan di sini adalah wawancara konseling. Ya, jadi diberikan oleh seorang ahli atau konselor kepada konseli dapat supaya apa? Supaya konseli dapat menemukan dan menyelesaikan permasalahannya melalui wawancara konseling. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling yaitu suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis. Berkelanjutan artinya ketika menyelesaikan sebuah permasalahan, tidak mungkin bisa satu sesi selesai permasalahan itu. Artinya dibutuhkan beberapa pertemuan yang lain, berkelanjutan dan sistematis. Sistematis, yang dimaksudkan sistematis artinya dalam memberikan bantuan itu ada tahapan-tahapannya. Baik bimbingan kelompok maupun konseling kelompok itu ada tahapan-tahapan dalam melaksanakannya. Ya, agar individu dapat memahami diri, lingkungan, serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk mengembangkan potensi secara optimal. Ada bimbingan dan konseling. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang perbedaannya. Bimbingan itu lebih bersifat preventif. Preventif artinya bimbingan itu diberikan sebelum individu terpapar permasalahan. Preventif, ya. Ini bisa saya kaitkan bahwa bimbingan itu seperti multivitamin. Sementara konseling itu adalah untuk mengatasi permasalahan. Konseling bisa dianalogikan sebagai obat. Bimbingan sebagai multivitamin, kalau Anda minum multivitamin berarti tujuannya untuk mengantisipasi supaya apa? Supaya Anda tidak sakit. Nah, kalau konseling itu adalah obat. Ketika Anda sudah sakit, Anda minum obat. Tujuannya untuk apa? Untuk sembuh, seperti itu. Jadi bimbingan orientasinya adalah memberikan upaya preventif atau pencegahan permasalahan, ya. Sifatnya adalah memberikan informasi. Jadi tujuan dari bimbingan itu adalah tersampaikannya informasi yang disampaikan oleh ahli bimbingan dan konseling, ya. Artinya hanya
paham akan informasi itu. Sementara konseling adalah bahwa individu terjadi permasalahan, ada masalah, kemudian melakukan wawancara konseling, diselesaikan melalui proses konseling gitu. Upaya kuratif, preventif dengan kuratif, ya. Multivitamin untuk bimbingan dan obat untuk konseling, ya. Preventif untuk bimbingan dan kuratif untuk konseling. Tujuannya sama, yaitu untuk mengembangkan potensi. Masing-masing individu punya potensi, ya. Jadi tujuannya adalah agar permasalahan yang terjadi pada diri individu itu tidak menghambat potensi yang dimiliki. Untuk apa? Untuk berkembang secara optimal tadi. Karena ketika ada permasalahan dalam diri individu, ketika tidak segera diatasi, ya, seperti ibaratnya gini ya. Anda punya masalah, kemudian tidak diselesaikan. Anda berupaya untuk merepress masalah itu. Oke, suatu saat Anda akan merasakan ya sudah, permasalahan ini tidak ada. Tetapi Anda tinggal menunggu bom waktu saja. Permasalahan itu suatu saat akan meledak dengan sendirinya. Dan itu akan menimbulkan efek yang lebih parah. Sehingga dapat mengganggu perkembangan dari individu itu. Gitu ya. Baik, berikutnya tujuan bimbingan dan konseling. Kita flashback saja secara ringkas saja. Tujuan bimbingan dan konseling mengikuti saran konselor. Artinya di sini konselor itu merupakan orang yang ahli. Ketika seorang individu meminta saran kepada konselor, ya, individu tersebut harus percaya terlebih dahulu. Maka seorang konselor harus bisa membangun relasi yang positif untuk bisa meyakinkan kepada klien bahwa oh ini loh, saya itu orang yang tepat. Ketika Anda punya masalah, Anda minta bantuan kepada saya. Harapannya supaya apa? Ketika konseli itu menemui jalan buntu untuk penyelesaian permasalahan, maka tugas dari seorang konselor adalah masuk di situ. Untuk apa? Untuk memberikan arahan kepada konseli. Supaya apa? Supaya mereka mengikuti saran dari konselor. Berikutnya adalah mengadakan perubahan tingkah laku secara positif. Artinya mengadakan perubahan tingkah laku. Klien yang datang dengan permasalahannya berperilaku dengan sesuai dengan kehendak hatinya. Ketika seorang konselor tahu bahwa perilaku itu kurang positif atau kurang baik, maka bagaimana konselor itu untuk bisa mengubah perilaku itu. Jadi ketika menghadapi sebuah permasalahan, maka konseli diarahkan oleh konselor untuk apa? Untuk bisa mengarahkan dirinya secara positif sehingga memunculkan tingkah laku yang positif juga. Yang dampaknya adalah permasalahan yang dialami bisa terselesaikan dengan baik. Ya. Berikutnya adalah melakukan pemecahan masalah. Nah, ini lebih fokus kepada konseling ya. Melakukan pemecahan masalah. Masalah kalau tidak segera diatasi akan memunculkan masalah yang lain, berdampak pada terhambatnya proses perkembangan yang dialami oleh individu. Berikutnya adalah melakukan pengambilan keputusan, pengembangan kesadaran, dan pengembangan pribadi. Tujuan dari bimbingan dan konseling adalah mengarahkan individu untuk bisa mengambil keputusan. Karena dalam bimbingan dan konseling, seorang konselor yakin masing-masing individu punya potensi. Potensi untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi diarahkan untuk bisa mengambil keputusan, ya, diarahkan untuk bisa mengambil keputusan. Saya beritahu bahwa dalam bimbingan dan konseling, bahwa seorang konselor itu tidak serta-merta untuk memberikan nasihat. Dalam wawancara konseling itu tidak hanya memberikan nasihat, tetapi memberikan arahan. Lalu Pak, apa bedanya arahan dengan nasihat? Ya, kalau nasihat itu komunikasinya satu arah. Orang tua menasihati anaknya, anaknya tidak boleh bantah. Ya, nah kamu harus ini A, B, C, D, E. Anak akan mengatakan iya Pak, iya Bu, seperti itu. Itu dinamakan dengan nasihat. Nasihat yang dinamakan nasihat adalah orang yang memberikan nasihat itu dianggap mereka yang paling paham atau yang paling tahu tentang sesuatu. Ya, sementara arahan, ya, arahan itu terjadi komunikasi dua arah. Jadi pada saat konselor memberikan arahan, seorang konseli harus bisa memberikan feedback. Ya, maka dalam bimbingan dan konseling itu tidak serta-merta dikatakan memberikan nasihat. Kalau hanya memberikan nasihat, semua orang tua jadi guru BK. Nyatanya tidak bisa seperti itu. Bahwa untuk mengarahkan butuh hubungan timbal balik antara konselor dengan konseli. Ya. Selanjutnya adalah mengembangkan penerimaan diri. Individu yang datang kepada konselor untuk wawancara konseling, dia harus mampu untuk mengembangkan penerimaan diri. Artinya menerima dirinya dengan segala permasalahan yang sedang dialami gitu.
Nah, kita kembali melihat fungsi bimbingan dan konseling ya. Ada fungsi pemahaman ya. Fungsi pemahaman tentu Anda sudah memahaminya ya. Fungsi pemahaman yaitu bertujuan bahwa dalam bimbingan dan konseling untuk supaya apa? Supaya individu yang melakukan wawancara konseling atau diberikan layanan bimbingan dan konseling itu paham akan materi yang sampaikan, paham akan dirinya, paham akan masalahnya, dan paham bagaimana cara untuk pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalahnya itu. Yang berikutnya adalah fungsi pencegahan. Nah, fungsi pencegahan ini untuk mencegah terjadinya permasalahan. Ya, ini masuk dalam fungsi dari bimbingan untuk mencegah apa? Mencegah terjadinya permasalahan. Dampaknya seperti ini, bisa saya analogikan seperti ini. Ketika seorang individu mengkonsumsi multivitamin, maka harapannya supaya dia tidak terserang penyakit. Penyakit itu dapat mengganggu kesehatan. Sementara kesehatan yang kurang baik dapat mengganggu aktivitas. Artinya ketika minum multivitamin, harapannya supaya tidak terserang penyakit di situ. Sudah ada upaya pencegahan. Nah, dalam bimbingan dan konseling pencegahan yang dimaksudkan adalah pencegahan supaya individu tidak terjerumus pada permasalahan yang dapat mengganggu atau menghambat proses perkembangan yang dimiliki, gitu ya. Selanjutnya adalah fungsi pengentasan. Pengentasan ini adalah lawan dari pencegahan. Pengentasan ini seperti obat. Ketika sudah sakit, minum obat untuk apa? Untuk sembuh. Nah, pengentasan ini ketika individu sudah punya permasalahan, maka bimbingan dan konseling berupaya untuk mengentaskan, membantu individu untuk keluar dari permasalahan yang sedang dialami. Berikutnya adalah fungsi pemeliharaan. Ketika individu sudah tidak punya permasalahan, bukan tidak punya, artinya sudah terentaskan dari permasalahan, ya, paling tidak satu langkah dia sudah mampu menyelesaikan permasalahannya, maka kondisi itu harapannya mereka dalam keadaan sehat fisik dan juga psikisnya, sehingga perlu untuk dipelihara. Ya, perlu untuk dipelihara dalam artian dijaga kondisi itu supaya tidak terulang kembali masalah-masalah yang menghinggapi ya, masalah yang timbul pada diri individu itu. Dan yang berikutnya adalah fungsi pengembangan ya. Ketika kondisi itu sudah terjaga dengan baik, maka fungsi bimbingan dan konseling adalah mengembangkan. Supaya apa? Supaya individu itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Coba dari pemahaman, paham, kemudian pencegahan, ada pengentasan, pemeliharaan, dan pengembangan. Ya, pengembangan itu untuk mengembangkan diri gitu. Kemudian kita berbicara masalah asas. Kita flashback kembali, kita ulas kembali mengenai asas bimbingan dan konseling. Asasnya ada berapa? Kita lihat, yang pertama adalah asas kerahasiaan. Oke, asas kerahasiaan itu adalah asas di dalam bimbingan dan konseling untuk apa? Untuk berupaya menjaga kerahasiaan. Kerahasiaan apa? Kerahasiaan percakapan konseling, kerahasiaan permasalahan dari klien. Maka seorang guru BK tidak boleh yang namanya suka menggibah, tidak boleh yang namanya suka mengumbar permasalahan atau mengumbar aib orang lain seperti itu. Ketika di sini Anda masih suka seperti itu, nah ini sifat-sifat dari konselornya atau perilaku-perilaku dari seorang konselor ini masih perlu untuk dipertanyakan lagi. Karena asas bimbingan dan konseling ada satu asas yang dinamakan dengan asas kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan yang dialami oleh individu atau permasalahan yang dialami oleh individu itu harus dijaga. Ya, harus bisa menjaga rahasia. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Ya, asas kesukarelaan. Proses bimbingan dan konseling ini bisa berjalan dengan baik ketika ada asas kesukarelaan. Jadi harapannya siswa atau konselor yang datang kepada konselor itu tidak ada unsur paksaan. Coba kalau saya tanya, lebih enak dipaksa atau lebih enak datang sendiri? Jawabannya pasti lebih enak datang sendiri karena tanpa paksaan. Dipaksa itu nggak enak, sakit. Ya, jangan mau untuk dipaksa. Jadi ada asas kesukarelaan, ada unsur sukarela. Datang dengan sukarela. Seorang konselor dengan sukarela untuk apa? Untuk memberikan bantuan. Ya. Berikutnya adalah asas keterbukaan. Ya, asas keterbukaan itu bisa terjadi apabila dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling antara seorang konselor dengan konselingnya semua sama-sama terbuka. Terbuka dalam hal apa? Dalam hal permasalahan yang sedang dialami. Ya,
Ketika seorang konselor nih sudah berupaya untuk menjelaskan bahwa BK ada asas kerahasiaan dan klien datang dengan sukarela, maka harapannya klien itu bisa terbuka. Kalau terbuka, semua permasalahan bisa diungkapkan, maka seorang konselor mampu atau bisa untuk memberikan bantuan kepada konseli-konseli itu dengan baik. Asas keterbukaan. Ya. Selanjutnya adalah asas kegiatan. Dalam bimbingan dan konseling ini ada asas kegiatan. Maksudnya apa Pak asas kegiatan itu? Ada kegiatan di dalam BK. Iya atau tidak? Iya, jawabannya pasti iya. Karena apa? Bimbingan dan konseling ini merupakan sebuah kegiatan. Kegiatan membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh individu. Kegiatannya apa? Ada konseling, ada layanan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pada proses konseling ada asas kegiatan. Kegiatannya berupa apa? Ya wawancara konseling itu. Untuk apa? Untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya adalah asas kemandirian. Berupaya untuk memandirikan peserta didik atau konseli. Ya, dibantu untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi pada dasarnya individu itulah nanti yang akan mengambil keputusan untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Jadi konselor hanya memberikan arahan, kemudian individu diajari untuk mandiri dalam menyelesaikan permasalahan. Karena pada dasarnya masing-masing individu, ingat, tadi sudah saya jelaskan bahwa masing-masing individu itu punya potensi untuk apa? Untuk mampu keluar dari permasalahan yang dialami. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Yang berikutnya adalah asas kedinamisan. Dinamis ini lawan katanya dari statis. Dinamis itu bergerak, sementara statis itu hanya diam. Bergerak dalam artian semua kegiatan bimbingan dan konseling itu sifatnya adalah dinamis, berkelanjutan. Jadi proses konseling itu juga akan berkelanjutan secara dinamis begitu, mengikuti proses yang sedang berlangsung di situ. Jadi misalkan klien itu sudah tidak ada masalah, sudah selesai proses konselingnya, maka seorang konselor harus mengontrol seperti apa perkembangannya ketika dia sudah tidak punya masalah. Ya. Berikutnya adalah asas kekinian. Nah, ini yang sering disalah paham ya dari mahasiswa. Asas kekinian itu apa Pak? Ya seorang guru BK harus up to date Pak. Bukan seperti itu. Kekinian artinya dalam proses bimbingan dan konseling untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, maka fokus pada masalah yang terjadi saat ini. Oke? Karena itu yang akan berdampak pada masa depannya. Ya. Masalah yang dulu-dulu itu adalah penyebab. Kita bisa beranggapan bahwa itu merupakan penyebab. Tapi sebenarnya yang dia alami adalah masalah saat ini. Ini yang harus segera diselesaikan. Ya. Pak, tapi kan yang dulu juga berpengaruh. Iya, dulu itu sebagai penyebabnya sehingga bermasalah pada saat ini. Gitu ya. Asas kekinian. Selanjutnya adalah asas keterpaduan. Keterpaduan harus ada interaksi di sini antara masing-masing elemen yang berada di sekolah. Misalkan keterpaduan harus ada bantuan dari guru-guru yang lain, termasuk wali kelas ya, termasuk pihak-pihak yang lain yang berada di sekolah. Supaya apa? Mereka supaya bisa terpadu, saling bersatu untuk apa? Untuk saling memberikan informasi. Maka seorang guru BK dalam mengorek sebuah informasi tentu tidak hanya dari siswa yang bersangkutan saja, tetapi juga bisa dari laporan dari orang-orang lain begitu yang ada di sekolah. Ada asas keterpaduan. Jadi saling terpadu untuk apa? Untuk sama-sama menjalankan proses bimbingan dan konseling ini secara baik. Ya, berikutnya adalah asas kenormatifan. Ini maksudnya adalah dalam melaksanakan bimbingan dan konseling itu harus berdasarkan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku. Ya, ada aturannya. Tidak serta-merta memberikan layanan sak karpet dewe, sak penai udele dewe. Tidak bisa seperti itu. Ada asasnya. Ada asas kenormatifan, dilaksanakan berpedoman sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Oke, paham ya? Selanjutnya adalah asas keahlian, bahwa yang boleh untuk melaksanakan bimbingan dan konseling adalah orang yang ahli. Ahlinya siapa? Konselor. Ya, ahlinya dinamakan sebagai seorang konselor. Maka
Dibutuhkan keahlian untuk bisa menerapkan layanan bimbingan dan konseling. Anda nanti juga akan diorbitkan untuk menjadi guru BK, untuk menjadi guru pembimbing. Ya, bisa jadi kalau misalkan nanti Anda mengambil pendidikan profesi akan menjadi seorang konselor. Gelarnya kons, seperti itu. Ya, misalkan David Maulana SPD Kons, begitu ya. Kons itu artinya konselor, bukan konsrono konsreni seperti itu, tapi konselor. Orang yang ahli bimbingan dan konseling. Berikutnya adalah asas alih tangan kasus. Ya, asas alih tangan kasus. Alih tangan kasus ini berarti ketika seorang konselor itu tidak mampu menangani sebuah permasalahan atau yang notabene berada di luar tanggung jawab dari seorang konselor, atau mungkin tidak paham dengan permasalahan itu, berada di luar kekuasaan dari konselor, maka harus dilimpahkan kepada orang yang lebih ahli. Itu dinamakan dengan alih tangan kasus, atau biasa istilah kerennya adalah referral. Ya, alih tangan kasus. Jadi tidak bisa untuk memaksakan. Dipaksa dan memaksa itu tidak enak. Sekali lagi, ketika tidak mampu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, maka harus disampaikan kepada orang yang lebih ahli. Kemudian yang terakhir adalah asas Tut Wuri Handayani. Ini merupakan yang dilontarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ada ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, Tut Wuri Handayani. Di depan memberikan contoh, di tengah memberikan usaha, kemudian di belakang untuk memberikan motivasi. Ya, maka seorang konselor dalam bimbingan dan konseling itu harus mampu memberikan motivasi, semangat, dan dorongan kepada individu. Ya, ada unsur pemberian motivasi, termasuk tadi ada unsur pemberian nasihat, tetapi tidak serta-merta bahwa bimbingan dan konseling itu adalah memberikan nasihat. Oke, itu yang perlu dipahami. Asasnya ada kerahasiaan, sukarela, terbuka, kegiatan, kemandirian, kedinamisan, kekinian, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan kasus, dan Tut Wuri Handayani. Oke, saya rasa sudah paham untuk asas-asas itu. Untuk prinsip, nanti Anda bisa baca-baca lagi di buku-bukunya, ada prinsip apa saja ya untuk prinsip bimbingan dan konseling. Oke, kita langsung pada jenis layanannya. Jenis layanan BK, ada layanan informasi, kemudian ada layanan orientasi, kemudian ada layanan penguasaan konten, ada penempatan dan penyaluran, ada layanan konseling individu, ada layanan bimbingan kelompok, ada layanan konseling kelompok, ada layanan konsultasi dan mediasi. Ya, saya tidak perlu menjelaskan lagi untuk berbagai macam layanan-layanan ini, tentu Anda sudah memahaminya dengan baik. Saya hanya flashback saja sebelum nanti kita membahas tentang bimbingan kelompok dan konseling kelompok, gitu ya. Itu yang dapat saya sampaikan ya untuk pertemuan pada hari ini. Harapan saya semoga untuk flashback materi ini Anda bisa mencoba untuk mengulangi kembali, oh ternyata bimbingan dan konseling itu ini ya, maksudnya ini gitu ya. Karena banyak sekali mahasiswa yang ketika ujian skripsi misalkan ditanya apa mbak, apa mas itu BK, itu mereka tidak paham gitu ya. Mereka tidak paham bahwa bimbingan konseling itu adalah layanan bantuan bla 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 dan sebagainya. Dari pengertiannya saja, ini hal yang sepele tetapi akan menjadi hal yang besar ketika Anda seorang bimbingan dan konseling atau mahasiswa bimbingan dan konseling tapi tidak tahu arti dari bimbingan dan konseling. Ya, maka sebelum nanti saya menjelaskan tentang bimbingan kelompok, ini materi ini perlu Anda pahami terlebih dahulu. Ya. Oke, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.